Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array ya. Sebelum masuk materi, saya mengingatkan bahwa pada sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang bertanya, menjawab, baik benar ataupun salah, itu setiap kali tanya atau menjawab itu saya catat satu. Ya. Jadi nanti di akhir semester akan direkap, kemudian dikonversi menjadi poin tambahan. Ya. Sehingga untuk sesi Zoom ini silakan dimanfaatkan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan mau kehilangan paket data tapi tidak mendapatkan poin. Oke, kita mulai saja ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array. Ya, ada yang bisa membantu menjelaskan pengertian array? Mesin jawab, Pak. Silakan sebutkan NIM-nya. NIM 3034. Nama saya Ilham Adi Kusuma. Oke, silakan. Array adalah suatu bisa dibilang dia ini berfungsi untuk menyimpan segala jenis elemen. Bisa itu array lagi disimpannya, bisa itu string atau bisa juga integer atau floating point. Gitu, Pak. Ilham. Oke, terima kasih Ilham. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan apakah array itu? Izin menjawab, Pak. Silakan. Sebutkan NIM-nya. 4 digit terakhir aja. Array itu merupakan sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data yang sama, Pak. Oke, terima kasih. Siapa barusan? Joel, Pak, 342. Joel. Oke, Joel. Terima kasih, Joel. Ya, jadi array itu merupakan variabel atau suatu struktur data, ya. Satu variabel atau satu struktur data, tapi dia bisa menyimpan banyak data. Ya. Kalau variabel biasa kan satu variabel ya satu aja kan datanya. Nah, kalau array itu bisa menyimpan banyak data. Ya. Apakah untuk yang angkatan yang semester 2 itu sudah pernah mendapatkan array di Python? Di Python itu biasanya pakai list, Pak. List ya. Nah, mungkin Anda menganggap list itu array, ya. Tapi ternyata list dan array itu berbeda ya. Nah, habis ini kita akan pelajari perbedaannya. Jadi Python itu default-nya tidak mendukung array. Nggak ada array-nya di Python yang asli. Tetapi ini kalau pakai library ada, ya. Anda bisa pakai library namanya array atau NumPy. Tapi kalau nggak pakai import library itu bukan array tapi list. Ya. Jadi gini ya, yang saya ajarkan itu bukan list tapi array yang ada di Python. Array itu merupakan suatu variabel yang bisa menyimpan banyak data. Jadi variabelnya satu, tapi data yang disimpan bisa banyak ya. Kemudian data yang disimpan itu tipenya sejenis. Kalau integer ya integer semua. Ya. Kalau float semua, nggak boleh campur-campur. Kemudian data diidentifikasi dari indeks ya. Kalau di Python mulai dari 0. Nah, sehingga kalau datanya 10 ya indeksnya misalnya variabelnya A ya, A0, A1 sampai A9 ya. Kalau datanya 100 ya A0, A1 sampai A99. Nah, seperti itu ya array. Nah, tapi ada bahasa yang memulai indeks dari 1, contohnya apa? Pascal, Basic itu array-nya dimulai dari 1. Ya. Namun bahasa yang sudah modern umumnya ini ya, array-nya dimulai dari 0.
Nah, kalau array itu ketika kita mau menggunakan array di awal, kita harus menentukan banyaknya anggota array dulu. Jadi misalnya kita mau menggunakan array yang isinya 100 elemen ya. Ya, ditentukan ketika kita bikin 100 seperti itu. Jadi di awal harus ditentukan dulu. Ya. Kemudian setelah dibuat, itu di memori, elemen-elemen array itu disimpan di alamat memori yang secara fisik berurutan. Jadi salah satu komponen komputer itu kan RAM ya, Random Access Memory. Nah, agar bisa menyimpan data atau mengambil data, di RAM itu memori itu dibagi menjadi sel-sel memori, dan tiap-tiap sel memori itu ada alamatnya, harus dialamati. Kalau enggak ya akan hilang ya. Anda punya komputer memorinya 16 giga. Anda nyimpen data cuman satu lagu aja wis. Satu lagu MP3 lah, 10 mega. Kalau enggak dialamati ya hilang sudah 10 mega di belantara 16 giga tersebut ya. Jadi setiap menyimpan data, nah, itu lokasi penyimpanan itu ada nomornya, ada alamatnya. Nah, kalau Anda membuat array ya, itu misalnya Anda bikin 100 integer lah. Jadi sebuah bilangan bulat isinya 100. Nah, langsung di memori itu langsung dipesan 100 tempat. Masing-masing tempat itu ya ukurannya sesuai dengan ukuran untuk nyimpen integer. Misalnya 32 bit. Ada 100 tempat. Dia jejer ya. Alamatnya memang secara fisik urut. Misalnya alamat 1000, 1001, 1002, dan seterusnya. Nah, seperti itulah array. Terus untuk mengakses elemen array itu membutuhkan waktu yang sama cepat. Jadi Anda misalnya punya array ukurannya 10.000, mau mengakses A0 itu sama cepatnya dengan mengakses A10.000. Nah, itu kelebihannya array. Kalau list enggak. Ya. List itu makin besar indeksnya itu makin lambat. Nah, itu karakteristik dari array ya. Makanya untuk aplikasi-aplikasi yang butuh komputasi berat seperti game, pengolahan matematika, pengolahan gambar, pengolahan video, itu kalau Anda mau bikin aplikasinya, misalnya mau bikin Photoshop sederhana gitu, nah ya jangan pakai list ya, lambat list itu, pakai array. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, jadi poinnya adalah array itu kalau mau menggunakan array harus ditentukan dulu jumlahnya, harus tahu di awal ya. Kalau kurang gimana? Nah, itu repot. Kalau kurang ya di stop dulu, codingnya diganti, di-compile lagi, baru di-run lagi. Nah, itu nggak enaknya ya. Oke, ini sudah hampir adzan Isya. Kita pause sebentar ya untuk adzan Isya.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulang kembali poin-poinnya ya. Jadi pada saat menggunakan array perlu ditentukan banyaknya anggota di awal ya. Jadi 100, 200. Kalau kurang ya harus ngubah di coding lagi ya, baru di-compile ulang, baru digunakan lagi seperti itu. Di memori, elemen-elemen array disimpan di alamat yang secara fisik berurutan. Ya. Terus yang ketiga, untuk mengakses elemen array membutuhkan waktu yang sama cepat. Ya. Untuk mengakses A0 itu sama cepat dengan mengakses A1000. Ya, nggak ada bedanya. Nah ini ADT ya, dari array tradisional satu dimensi. Array size, nah itu untuk membuat array berukuran size elemen. Size itu banyaknya data ya, banyaknya data. Misalnya array 1000, itu dia membuat array yang ukurannya 1000. Ya. Length itu untuk mengembalikan banyaknya anggota array. Jadi kalau ketika dibuat di awal array-nya berukuran 1000, maka length itu ya mengembalikan nilai 1000 ya. Kemudian get item. Parameternya ada IDX. IDX itu indeksnya. Jadi mengembalikan elemen array di posisi IDX ya. Misalnya get item 500. Artinya apa? Dia mengembalikan atau return value elemen array yang posisinya di posisi elemen ke 500. Nah, itu gunanya get item. Ya. Kemudian set item. Kalau yang get item itu untuk membaca, kalau set item untuk menulis ya. Nah, makanya dia parameternya ada dua, yaitu IDX dan val. IDX itu indeksnya. Jadi dia nulis data di indeks keberapa. Ya. Val itu data yang akan ditulis. Contoh set item 100,1000. Nah, maka yang akan diubah yaitu data yang indeks nomor 100 diisi dengan nilai baru yaitu 1000 ya. Kemudian clearing. Clearing itu apa? Memberi nilai val ke semua elemen array. Misalnya clearing 100. Jadi saya mengganti semua elemen array-nya diisi dengan angka 100. Itu seperti clearing ya. Kemudian ada iterator. Iterator itu untuk membuat dan mengembalikan. Iterator untuk menelusuri elemen-elemen array. Nah, seperti itu. Secara default, Python itu tidak mendukung array ya. Jadi kalau Anda belajar yang Anda pelajari kemarin yang semester 1, nah itu bukan array sebenarnya, tapi list. Ya. Python itu memiliki struktur data yang mirip dengan array, yaitu list. Ya. Nah, sekarang apa sih bedanya array dengan list? Array itu operasinya terbatas. Ya. Sedangkan list mendukung lebih banyak operasi. Ya. Nah, contohnya ini. Jadi operasi-operasinya array ya standarnya seperti ini aja. Ya, seperti di ADT. Tambahan lagi elemen array-nya buat tetap nggak bisa nambah, nggak bisa berkurang. Meskipun cuma diisi separuhnya, yang separuh itu tetap tersimpan di memori atau terpakai di memori. Ya. Contoh ya operasi insert itu nggak ada di array. Kalau di list kan bisa insert di tengah-tengah ya, insert di posisi 10. Maka yang awalnya 10 tergeser ke belakang. Nah, itu array nggak bisa, list bisa. Sebenarnya bisa array, tapi logikanya agak rumit. Ya. Append itu menambahkan di belakang ya, menambahkan nilai di belakang. Nah, kalau array itu nggak bisa di sini. List itu juga bisa menambahkan nilai di depan. Kemudian delete. Nah, kalau list itu kalau kita tidak membutuhkan
node tertentu atau data tertentu, maka node tersebut anggotanya itu akan dihapus. Benar-benar dihapus ya. Tapi kalau array itu tidak dihapus. Jadi mungkin hanya isinya saja elemen tersebut yang dinulkan, tapi tidak dihapus untuk array. Ya. Jadi bisa dibilang list di Python itu lebih fleksibel ya, dibandingkan dengan array tradisional. Jadi operasi-operasinya array ya cuman ini sudah aslinya ya. Nah seperti ini. Ya. Untuk operasi-operasinya list lebih kaya. Dia bisa melakukan seperti yang dibuat array, tapi juga bisa lebih lagi. Nah, itu kelebihannya list lebih fleksibel. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ilham ya. Iya, Pak. Jadi kan kata Bapak kan array tradisional ini kan benar-benar permanen ya, Pak? Nggak bisa diapa-apain ya, Pak? Dari segi banyaknya node ya. Iya. Nah, itu ada di Python, Pak, namanya tuple. Nah, tuple ini juga sama, nggak bisa diubah-ubah begitu, Pak? Ya. Hanya kalau array gini, tipe datanya itu cuman sejenis. Kalau tuple bisa campur-campur kayaknya ya. Kalau nggak salah iya, Pak. Nah, kalau array cuman sejenis saja, integer ya integer semua sudah. Oh. Ilham Pandu ya? Ilham Adi, Pak. Oh, Ilham Adi. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi kalau array datanya sejenis, nggak boleh campur-campur. Oke, kita lanjut ya. Array tradisional versus list ya. Ini konteksnya adalah bahasa Python ya. Jadi ukuran array itu tetap selama running time. Jadi kalau di awal di codingnya ditentukan 1000 ya sudah 1000. Meskipun yang terisi cuma 100, di memori itu tetap pesan 1000. Ya. Kalau misalnya kurang gimana Pak? Ya itu, Anda harus di stop dulu eksekusinya, buka codingnya lagi, diupdate, ya, ukuran array-nya diperbanyak, di run lagi. Nah, itu kekurangannya array ya, jadi agak kaku sifatnya. Nah, kalau list itu bisa menambah atau mengurangi elemen saat runtime. Ya, jadi Anda misalnya membuat list isinya ada 100 data. Anda nambah 1 pakai append gitu, bisa jadi 101. 101 beneran ya, bukan pakai data cadangan, enggak. Itu memang beneran. Nambah lagi insert, jadi 102. Nah, benar-benar 102 data yang terpakai di dalam memori. Nah, jadi lebih fleksibel dari segi ukuran list itu. Tapi array itu memiliki kelebihan ya, yaitu kecepatan. Jadi untuk mengakses elemen di indeks tertentu kecepatannya sama, baik di awal maupun di akhir. Jadi Anda mau mengakses A0 dengan A10.000 itu sama cepatnya. Nah kalau list indeksnya makin besar, maka waktu aksesnya itu makin lama. Ya. Karena list itu diakses secara sekuensial dari elemen awal. Jadi kalau Anda mau mencapai A1000 misalnya, kalau pakai list ya, harus ke A0 dulu, ke A1 dulu, ke A2 dulu, ke A3 dulu, sampai ketemu A1000. Nah itu kekurangannya dari list ya. Sehingga array itu untuk pengolahan data, dia bisa lebih cepat. Misalnya Anda mau ngolah video atau gambar. Gambar itu kan sebenarnya matriks kan ya. Nah, jadi gambar RGB lah. Gambar inilah apa namanya grayscale ya. Grayscale putih abu-abu. Misalnya ukuran gambarnya 1000 piksel kali 1000 piksel. Nah, itu kan disimpan dalam array 2 dimensi. Anda juga boleh nyimpan data pikselnya itu dalam list 2 dimensi boleh. Ya. Misalnya kalau pakai array ukuran 1000 kali 1000. List juga ukuran 1000 kali 1000. Nah, misalnya gambarnya mau saya olah. Setiap piksel nilainya mau saya tambah dengan 10 poin. Ditelusuri satu-satu. Nah, kalau array itu mau ngakses yang A1000,1000 itu sama cepatnya dengan mengakses A0,0. Tapi kalau list
itu lebih lambat ya. Karena kalau mau menelusuri A1000 itu harus dari A0 dulu, baru ke A1, baru ke A2 ya. Nah, jadi itu kelebihannya array ya. Makanya di data science Anda nggak pernah pakai list ya. Anda pakai array. Punya NumPy biasanya. Kemudian kelebihan ketiga, array itu juga lebih hemat memori ya dibandingkan dengan list. Jadi list itu memiliki overhead di setiap elemennya, yaitu pointer. Ya, nanti di gambarnya array itu Anda akan paham ya. Nah, sehingga problem-problem yang sesuai, yang cocok diselesaikan menggunakan array. Yang pertama ya apa? Yang datanya itu tetap ya atau diketahui di awal. Misalnya mau mengolah gambar ya. Ketika Anda membaca gambar itu kan jelas ukuran arraynya. Berapa piksel kali berapa piksel kan ya. Pengolahan itu kan sifatnya mungkin mau di brightness-nya ditingkatkan, kontrasnya ditingkatkan, itu kan berkaitan dengan tiap piksel ya. Ukurannya kan tidak berubah ya. Sehingga kasus seperti itu cocok ya. Selama tidak mengubah ukuran gambar. Terus yang kedua, membutuhkan pengaksesan dan pengolahan elemen data secara cepat. Ya, jadi kalau Anda ingin program yang eksekusinya cepat, ya pakai array. Apa Pak yang eksekusinya cepat? Banyak sekali ya. Terutama yang hubungannya dengan grafis. Ya, pengolahan video, pengolahan gambar, Photoshop. Kemudian apalagi data science, data mining, game, animasi. Itu lambat kalau menggunakan list ya. Terus array itu lebih hemat memori. Ya. Meskipun tidak fleksibel ya, tapi lebih hemat dibandingkan dengan list. Terus permasalahan apa yang cocok untuk array ya itu selain yang di atas yang sudah saya sebutkan yaitu permasalahan yang komputasinya sangat ekstensif ya, jadi membutuhkan banyak kerja CPU ya. Nah, itu contoh-contohnya pengolahan image, data science, data mining, game, animasi, pengolahan video. Nah, itu data yang digunakan itu lebih banyak yang tipenya array. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pandu ya. Iya, Pak, Ilham Pandu. Tadi kan Bapak jelaskan itu kalau array, kalau kita ngakses semisal 1000 elemen di dalam array itu kan berarti misalkan memorinya 1000. Terus lalu kita ngakses 100. Nah, apabila kalau kita ngaksesnya itu apa namanya lebih dari 100 itu munculnya gimana, Pak? Maksudnya? Tadi kan semisal kita menentukan 1000 array. Anggota. Ya, 1000 anggota maksudnya. Lalu kita mengisinya itu hanya 100. Nah, itu tetap yang terpakai 1000 ya untuk 1000. Nah, iya Pak, yang saya tanyakan di sini, apabila kita memanggil setiap datanya, nah itu kalau semisal memanggil data ke 101 itu gimana Pak? Apakah error atau gimana? Enggak error. Kalau di Python non nanti ditampilkan 0 ya. Jadi bisa. Kalau di Python saya sudah nyoba enggak error. Yang error itu kalau Anda ngakses data yang array yang indeksnya itu melebihi. Ya. Jadi misalnya array-nya ada 1000 anggotanya, Anda ngakses A1000. Itu error biasanya ya. Array index out of bound. Tapi kalau data yang 0, ya itu masih bisa dioperasikan. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, tapi harus ada penanganan khusus, harus diperhatikan biar nggak keliru hasilnya. Nggak error itu bukan berarti nggak keliru ya. Bisa jadi tidak error itu hasilnya nggak benar kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya ilustrasinya. Array itu misalnya saya mau membuat array ukuran 7 ya. 7. Langsung di memori itu langsung dipesan.
Dan alamat memorinya itu jejer. Jadi yang elemen ke-0 100, alamat 100, elemen ke-1 101 ya. Elemen kedua 102 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau linked list itu seperti yang sudah Anda pelajari list di Python itu seperti ini ya. Jadi satu data disimpan di satu node ya, di satu node. Kemudian node itu terbagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Ada bagian yang merupakan isi data. Nah, contoh yang node pertama ini untuk yang linked list itu isinya 5 ya. Tapi list node-nya itu tidak hanya berisi 5 saja. Dia juga berisi alamat dari node selanjutnya. Jadi yang kosong itu di sebelahnya 5 itu sebenarnya menyimpan data node selanjutnya. Node yang isinya 10. Sama juga untuk node yang isinya 10, isinya ya bukan hanya 10, tapi ada bagian data untuk nyimpen alamat selanjutnya yang menunjuk ke 20. Nah inilah yang menyebabkan list itu memorinya lebih besar, kebutuhan memorinya itu lebih besar dari array. Untuk array maupun list yang ukurannya sama ya. Jadi ada array ukuran 100 sama list ukuran 100, datanya isinya tipe yang sama, misalnya sama-sama integer. Memorinya itu lebih banyak list. Ya. Karena apa? Ada overhead-nya. Di setiap node-nya dia harus nyimpen data alamat node yang lain. Ya. Kalau array nggak ada. Ya. Kemudian, mengapa pengaksesan data di array lebih cepat? Kalau array, Anda mau mengakses A6, itu langsung menuju ke A6. Nggak perlu mulai dari A0, cari A1, cari A2, enggak. Tapi untuk linked list, listnya itu kalau misalnya Anda mau mengakses A1000, nah Anda harus mulai dari head dulu ya, dari A0 dulu. A0, loncat ke A1, loncat ke A2, melalui pointer tadi itu, melalui next node itu. Satu persatu sampai ketemu. Nah, itu kekurangan dari linked list ya. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan ya. Kalau linked list kelebihannya adalah fleksibel. Kita bisa membuat node sesuai kebutuhan kita. Bisa ditambah dan bisa dikurangi pada saat runtime ya. Hanya saja untuk memorinya kebutuhannya lebih besar. Kalau dibandingkan dengan array yang sama ya, yang ukurannya sama. Terus yang kedua, pengaksesan untuk indeks yang besar itu lebih lambat. Kemudian array di Python itu tidak mendukung array ya secara default, tapi ada library yang mendukung array. Ada dua, yaitu library array dan NumPy. Kalau NumPy itu banyak digunakan di bidang data science ya, karena kecepatan eksekusi yang tinggi, yang cocok untuk permasalahan data science yang membutuhkan banyak perhitungan CPU. Kalau yang library array itu terbatas ya, cuman array satu dimensi. Nah, kalau NumPy itu dimensinya bisa macam-macam. Makanya NumPy itu lebih berkembang. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Contoh dari array satu dimensi itu gimana, Pak? Array satu dimensi itu ya sama dengan linked list yang satu dimensi ya. Jadi A0, A1, seperti yang digambar itu. Kalau yang dua dimensi itu seperti matriks. Kalau ini satu dimensi. Kalau dua dimensi itu seperti matriks. Oke. SumU. SumU ini anak ketiga. Iya, Pak. Kedua apa ketiga? Ketiga. Oh, enggak, saya kira ada hubungannya dengan Jisamsu gitu ya. Enggak ada. Enggak, Pak. Ya. Bercanda. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita nyoba membuat array ya di Python. Nah, karena Python itu tidak mendukung array, maka kita meminjam tipe datanya dari C ya, bahasa C. Nah, untuk menggunakan tipe data dari bahasa C, kita butuh mengimport library namanya C-type.
Nah ini import C-type ya. Nah kalau kita mau membuat array yang ukurannya 5, seperti ini sintaknya. C-type.py objek kali 5. Nah itu membuat isinya 5 ya. Array type sama dengan C-type.py objek kali 5. Jadi kita membuat objek isinya ada 5 objek ya. Tapi itu masih deklarasi. Wah, saya agak sulit juga menjelaskan deklarasi dengan inisialisasi pada bahasa Python ya. Kalau Python itu nggak terlihat. Tapi kalau bahasa lain misalnya Java itu terlihat. Yes, diambil aja sudah. Untuk bikinnya langsung aja pakai array type terus di kurung buka kurung tutup ya. Terus yang kiri slot. Nah, itu maksudnya apa? Slot itu merupakan nama array-nya. Jadi setelah selesai kode ini dijalankan, kita akan punya array ya. Array isinya 5 elemen yang kita namakan dengan slot. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat di sini kita tidak menggunakan murni bahasa Python, kita pinjam dari bahasa C. Tipe datanya dari bahasa C menggunakan library C-type ya. Nah, seperti ini ya. Oke, saya kopikan aja ke Nah, agak lambat ini compiler saya. Nah, sudah. Terus yang lanjutnya ini ya. Wah, komputer saya untuk compilernya Python ini agak nggak kuat ya. Tapi kalau pakai online cepet sih. Cuman online itu nggak ada C-type-nya itu masalahnya. Nah, oke. Saya ubah. Ya. Untuk pie chart-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ini ya, import C-type ya, kita butuh C-type. Kemudian ini kelas array-nya ya. Kemudian di sini ada function init. Ada yang ingat apa itu init? Konstruktor, Pak. Konstruktor. Namanya siapa? Arisandi 3052. Arisandi. Apa gunanya konstruktor Arisandi? Masih ingat? Fungsi atau kegunaan konstruktor. Lupa, Pak. Oke, yang lain. Mungkin ada yang masih ingat? Mungkin menjawab, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Muhammad Rashid Iqbal. Iqbal. Ya, silakan. Kegunaan konstruktor mungkin bisa digunakan sebagai memanggil kelas itu sendiri, terus bisa digunakan untuk menjalankan fungsi tersebut. Oke, terima kasih. Jadi konstruktor itu gunanya untuk nyeting nilai atribut ya, atribut awal. Kan ADT itu ada komponen data, ada komponen operasi ya. Nah, komponen datanya itu
atur atau disetting di konstruktor. Nah, mungkin Anda ingat di pertemuan sebelumnya kan ada persegi ya. Ketika bikin persegi, P1 sama dengan persegi gitu. Kita kan bikin persegi ya. P1 sama dengan persegi 3,4. Konstruktor itu gunanya untuk mengisi nilai panjang dan lebarnya. Ketika kita membuat P1 itu. Jadi konstruktor itu function khusus yang berfungsi untuk mengisi nilai awal dari data. Ya. Kapan konstruktor dijalankan? Ada yang ingat? Saat pertama kali, Pak. Pertama kali apa? Saat pertama kali di run itu langsung dideklarasiin sebagai objek dulu nih, Pak. Nah, setelah di run itu pertama kali setelah ada objek yang sudah dideklarasikan tadi itu ya itu initnya itu langsung jalan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi benar kata Ilham ya. Jadi konstruktor itu otomatis dijalankan. Kita nggak perlu memanggil ya. Otomatis dijalankan ketika datanya dibuat. Misalnya kita membuat data persegi ya. Yang tipenya persegi. P1 sama dengan persegi 34. P2 persegi 10, 12 misalnya. Nah, ketika bikin itu langsung dijalankan konstruktornya di P1 maupun P2 ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan ini isi dari metodenya? Kodenya. Nggak ada? Saya mau coba. Oke, Cintania. Sepaham saya itu atributnya, jadi waktu dibuat class array itu memasukkan parameter ukuran. Nah, ukuran ini dicek kalau misalkan ukurannya harus lebih besar dari 0. Kalau ukurannya nggak lebih besar dari 0, akan keluar array harus memiliki elemen sebanyak lebih dari 0. Oke. Terus di parameter ukuran tadi itu masuk jadi atribut ukurannya yang ada di array. Terus Self. dari Apa itu self, Cintania? Kenapa, Pak? Self ada self dot ukuran sama ukuran. Sama apa berbeda itu? Menunjuk hal yang sama apa berbeda? Berbeda, Pak. Soalnya kalau self ukuran ini berarti atributnya array. Oke. Terus yang kayak array type itu sama dengan jadi dari si type-nya diambil by object itu dimasukkan ukuran. Jadi bikin array yang panjangnya itu sebanyak ukuran yang tadi dimasukkan itu. Oke, terima kasih. Ya, masih ada? Silakan. Sudah. Itu terus self anggota itu jadi array-nya, jadi atribut array-nya, isi data itu non, jadi semua array-nya itu isinya masih non. Oke, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan Cintania ya. Jadi yang ini untuk ngecek ya apakah inputannya benar. Di sini ketika membuat array baru kan anggotanya harus lebih dari 0. Kalau keliru ada peringatannya, ada warningnya ya, dan nggak dilanjutkan ini, ya nggak dilanjutkan. Nah terus kalau yang ini itu dieksekusi ketika inputannya benar, ukurannya itu benar ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini dia apa? Menyimpan isi dari parameter ukuran tadi ke dalam self.ukuran. Jadi seperti yang saya terangkan dulu ya, self itu ibaratnya kayak keranjang ya. Dia bisa nyimpan data. Self itu milik dari objeknya. Jadi P1 sama dengan persegi 34. Ya, P2 sama dengan persegi 56 ya. 34 itu disimpan di panjangnya P1 ya dan lebarnya P1. Dia nyimpennya di self ya. Nah, kalau disimpan di self, maka dari metode-metode lain itu bisa diakses, bisa digunakan. Ya. Jadi ini ukurannya atau banyak anggotanya disimpan. Terus ini bikin array-nya ya, bikin array-nya. Kalau yang ini cuma nyimpen ukurannya, misalnya mau bikin array 100, nah 100-nya simpan di sini.
tapi bukan datanya. Kalau datanya simpan di sini, ya. Self.anggota. Jadi kalau mau melihat isi datanya, nyimpan isi datanya di sini, self.anggota, ya. Kemudian di sini dia memanggil metode, ya, metode atau function isi data. Ini isi data. Nah ini ya. Jadi dia mengisi semua elemen array dengan nilai tertentu. Ingat ADT yang tadi, yang di Excel, nah itu mengimplementasikan ADT tersebut ya. Jadi awalnya langsung diisi none semua, jadi diisi nol semua ya. Nah, jadi ini yang juga ditanamkan teman Anda, elemen array itu boleh diisi nol, nggak masalah, nggak error ya. Untuk membedakan yang sudah diisi dengan yang belum diisi. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Get length. Nah, ada yang bisa bantu menjelaskan? Apa yang dilakukan get length? Nggak ada? Itu Pak. Silakan. Balik value. Ayo, siapa dulu? Kita, Pak. Vita, oke. Silakan Vita. Fungsinya itu mengembalikan, Pak. Mengembalikan. Mengembalikan ke return-nya. Mengembalikan Return value. Oke, terima kasih Vita. Jadi ketika ini tadi konstruktor, kita kan mengisi ukuran ya, ukurannya ya. Ukuran itu disimpan di self.ukuran. Nah, di sini ada orang yang ingin tahu array-nya itu berapa sih banyak anggotanya. Dia tinggal manggil ini aja ya, get length. Nah, outputnya berapa? Langsung aja kan self.ukuran langsung dikembalikan aja dia. Soalnya kan sudah tersimpan di sana datanya ya. Misalnya array-nya 100, self.ukuran ya isinya 100. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Get item. Nah, ini sebenarnya mengimplementasikan ADT yang ada di Excel tadi. PPT. Silakan. Get item untuk apa? Nggak ada? Get item itu untuk mendapatkan nilai anggota array di indeks tertentu ya. Misalnya get item 10, nah, artinya kita ingin tahu nilainya yang ada di indeks ke-10 ya. Nah, di sini dicek dulu apakah indeksnya benar ya. Indeks yang benar itu kalau paling kecil 0, paling besar adalah n-1. Kalau array-nya 1000 ya paling besar 999 gitu ya. Nah, kalau memenuhi baru ini dijalankan, return self.anggota. Tadi kan elemen-elemen array-nya itu kan ada di anggota kan, ya, yang tersimpan di self. Ya. Jadi tinggal mereturn atau mengembalikan nilai ini sesuai indeksnya. Kemudian set item. Ada yang ditanyakan, ada yang bisa membantu jelaskan? Coba Pak. Oke, silakan Ilham Adikusuma. Item ini adalah gampangnya ini mereplace suatu angka begitu Pak yang sudah disimpan sebelumnya. Ya. Nah, value ini nanti ditulis begitu Pak di bawahnya itu di luar kelas. Kan setelah dijadikan objek, nah nanti objeknya ini manggil set item lalu memasukkan indeks yang mau di-replace, lalu selanjutnya memasukkan nilai yang di-replace di indeks tersebut, begitu Pak. Oke, terima kasih. Set item itu untuk apa? Mengisi nilai pada indeks tertentu ya. Jadi set item misalnya 10, 12, artinya yang diisi indeks ke-10 diisi dengan nilai 12. Nah, di sini pertama kali dicek dulu ya, indeksnya benar atau enggak. Ya. Apakah indeksnya masih benar atau out of range. Jadi kadang-kadang kita keliru yang ngisi
atau mengakses data yang indeksnya itu kelebihan. Nah, terus langsung diisikan sudah self.anggota index sama dengan value. Jadi ingat operator sama dengan itu maksudnya Pak, yang kanan dihitung dulu, nilainya dimasukkan yang kiri ya. Nah, jadi nilainya value itu dimasukkan ke indeks. Nah, terus ini isi data, ini apa? Mengisi semua anggota atau elemen array dengan nilai tertentu. Mulai dari A0 sampai AN-1. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya izin tanya, Pak. Gimana? Izin tanya. Ya, silakan. Yang apa? Yang isi data itu? Karena itu ya. memasukkan value ya, Pak ya? Iya, perlu memasukkan value. Nah, itu tipe data yang dimasukkan itu kan kalau array kan harus sama, Pak ya? Iya. Nah, itu masukannya itu gimana, Pak? Apa harus satu, terus panggil lagi isi data 2, panggil lagi isi data 3 atau gimana, Pak? Semuanya disamakan. Soalnya itu ada for gimana, Pak? Disamakan ya isinya. Ya, jadi mengikuti value-nya itu. Kalau value-nya integer, itu semua iya. Semua yang itu. Iya, betul. Jadi dia mengisi semua elemen dengan ini ya. Dengan apa namanya? Nilai yang sama. Jadi nilainya itu disimpan di parameter value itu. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ada yang tanya sepertinya. Fatur Rozi. Harus, kalau saya ya, itu nggak perlu download library-nya. Ketika nginstal Python, itu otomatis sudah terinstall si type. Ya, dicoba dulu ya. Kalau misalnya di compilernya Anda, ketika menjalankan importnya error, ya mungkin perlu diinstal dulu ya. Saya catat Fatur Rozi. Oke, di PPT-nya ada latihan soal ya. Ada latihan soal, silakan dicoba. Boleh mengerjakan 1 nomor, 2 nomor. Jawabannya dikirimkan via ini aja. Via chatnya Zoom ya. Untuk codingnya bisa di-download dari PPT-nya. Atau saya kopikan aja via Zoom, biar Anda bisa mencoba.
Kalau Anda menggunakan compiler sendiri, bukan yang online, mungkin sudah ada, karena saya nggak perlu download dulu, nggak perlu install dulu yang C-type. Silakan dicoba, soalnya yang di PPT ya. Buatlah array berukuran 10. Setlah semua data di array yang Anda buat dengan nilai 10. Isilah elemen kedua dengan 8, elemen 4 dengan 100, elemen 0 dengan 50. Tambahkan function getMax untuk mencari nilai terbesar. Ya. Tambahkan function cari posisi yang mengembalikan array berukuran sama. Dengan isi 1 jika elemen array tersebut lebih dari val dan 0 jika selainnya. Silakan dicoba. Oh ya, kalau dari suatu function mau memanggil function lain ya, atau menggunakan function lain yang ada di kelas sama, itu harus dikasih self ya. Jadi misalnya di kelas tersebut ada function A, ada function B. Dari function A Anda ingin menggunakan function B. Nah, ketika memanggil itu self.function B. Gitu. Nggak ada? Oke, langsung saya coba aja membuat array berukuran 10. Oke. Nah, cara membuatnya ya langsung aja, misalnya saya namakan data ya. Data sama dengan array 10. Nah, selesai ya. Terus soal kedua, misalnya saya ingin mengisi semuanya dengan 10. Atau ini aja sudah, saya isi semuanya dengan 15 lah, biar berbeda. Artinya kita pakai function isi data ini ya. Jadi data dot isi data, misalnya 12. Nah, ini semuanya nanti akan diisi dengan 12. Ya. Ketika ini dieksekusi, maka otomatis konstruktornya itu akan dijalankan ya, dijalankan. Jadi ini dijalankan. Tadi kan parameternya 10 ya. Maka ini dijalankan. 10 itu nanti disimpan di self.ukuran. 10 itu kan nanti masuk ke sini kan. Ya. Kemudian 10 itu nanti dijalankan, disimpan di self.ukuran. Jadi kalau mau ngambil nilai ukurannya, sekarang ambilnya di self.ukuran ya. Terus ini bikin array-nya ya. Array-nya sebanyak 10 elemen. Array-nya itu disimpan di self juga. Ya. Dinamakan dengan apa? Anggota. Self.anggota. Nah, itu berarti kalau Anda ingin mencari elemen array-nya ya di self.anggota. Nah, di sini array-nya itu apa? Diisi dengan none. None itu 0 ya, 0. Nah, dia akan menggunakan function lain kan ya, isi data.
Nah, jadi kalau mau menggunakan function lain dari suatu function, di kelas yang sama harus pakai self.isi data. Nah, ini nanti yang akan dijalankannya. Jadi semua anggotanya diisi dengan non atau null. Kemudian kita misalnya mau mengisi anggotanya dengan 12. Nah, ini. Terus isilah elemen 2 dengan 8, 4 dengan 100, 0 dengan 50. Nah, kalau ngisi elemen tertentu data dot isi data ya. Elemen kedua dengan 8. Oke, sudah ya. Terus elemen keempat dengan 100. Terus elemen ke-0 dengan 50. Nah, seperti ini ya. Cetaklah elemen kedua 4, 8, 9. Nah, jadi apa ini? Print ya. Print data. Kalau kita ingin mendapatkan elemen kedua artinya apa? Data dot get item ya. Get item 2. Elemen kedua kita dapat. Terus kalau mau ngeprint ke elemen ke 4, 8, 9. Nah, 4 gini ya. 8. 9. Oke, coba kita run ya. Oh, ada yang error. Line 17. Indentation error. Oh, ini kebanyakan satu. Oke, kita jalankan ulang. Oh, ini juga keliru. Line 28. Oh, sebentar. Oh, data isi Yang data ya. bagian Pak, yang Gimana? bagian get Pak item itu isi. banyak anggota, maksudnya apa Pak? Gimana? Yang set item itu ada banyak anggota, so apakah ukuran dari array-nya? Oh iya, banyak anggota. Oh, sorry. Harus pakai self ini. Banyak anggota itu kan function ya, function untuk mengetahui atau mendapatkan data ukuran array-nya. Dia manggil yang ini, set item yang di sini. Banyak anggota yang di sini. Yang, oh enggak ada ya? Get length Pak. Oh ya, sorry, get length. Oke. Oke, coba saya jalankan. Error lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan data titik isi data, Pak ya. Itu bukannya set item. Iya, set item. Oke, saya catat dulu ya. Ilham Pandu. Soalnya dilihat dari parameternya itu set item Oke. 2, Pak. Nah, yang barusan sebelum Ilham Pandu siapa namanya? Heri Setiawan Pak. Siapa? Setiawan. Heri Setiawan Pak. Heri. Ya, nomor NIM 3028. Oke.
Oke, saya lihat lagi. Isi data. Oh ya, isi data. Set item benar. Kalau set item untuk mengganti nilai dari ini tertentu ya. Dari elemen tertentu. Kalau isi data untuk mengganti semuanya kan. Nah, coba kita jalankan. Loh, error lagi. Mungkin nggak perlu save, Pak. Kenapa? Nggak perlu save. Yang save getLang nggak perlu parameter. Oh iya, parameternya kan nggak perlu ada save-nya ya. Ini. Oke, kita jalankan. Nah, benar sudah. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Untuk yang soal selanjutnya nggak sulit kayaknya ya. Get max untuk mencari nilai terbesar itu tinggal dimodif aja yang ini bisa dimodifkan pakai for kan, ambil nilai satu persatu kan ya, mencari nilai terbesarnya tinggal dimodif itu functionnya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Pak.